Jalan-jalan ke kota Tahuna, kotanya indah dan menawan. Rupiah dijaga, jangan dihina. Simbol bangsa penuh harapan. Halo Sobat Rupiah, marusemaha, sikite kebi. Perkenalkan, nama saya Cantika Takatolido dan kalian bisa memanggil saya Kakak Chan. Di saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 4, Satu Atap, Tabukan Selatan dan duduk di bangku kelas 8. Hari ini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang bertemakan Rupiah dalam kreasi inspirasi untuk negeri. Dan dongeng ini kakak beri judul Rupiah bersinar dari pulau terluar Indonesia. Gimana adik-adik, mau dengar cerita kakak? Kalau mau dengar, duduk yang manis ya. Kakak akan mulai bercerita. Oke? Di suatu desa kecil yang terletak di paling utara Indonesia, Marore namanya. Desa ini termasuk dalam gugusan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sangat dekat dengan negara tetangga kita, Filipina. Di sana hiduplah seorang janda yang bernama Ibu Since dengan anak sematawayangnya Momo. Suaminya telah lama wafat dan sejak saat itu Ibu Since bekerja keras sebagai penjual kerajinan tangan berupa cangkang kerang-kerang laut yang ia jadikan sebagai perhiasan. Suatu hari, mereka pergi ke pantai untuk mencari bahan baku untuk pembuatan kerajinan tangan usaha mereka itu. Puji Tuhan, kita harus tetap bersyukur ya nak. Meskipun ayahmu telah lama tiada, tetapi kita masih boleh hidup lewat penjualan kerang-kerang ini. Begitulah kira-kira yang dikatakan Ibu Since kepada anaknya. Iya Bu, Tuhan selalu pelihara kita ya Bu. Momo selalu bersyukur kok. Meskipun kita hidup sederhana, tapi Momo masih punya ibu kok yang selalu sayang sama Momo dan selalu mengasihi Momo sepenuh hati. Begitulah jawaban Momo sambil mengisi cangkang kerang ke dalam keranjangnya. Iya nak, ibu juga dapat bertahan sampai saat ini, itu semua karena adanya Momo, kata Ibu Since sambil memeluk anaknya. Ayo nak, kita pulang, kelihatannya sudah mendung, dan ibu rasa cangkang-cangkang ini sudah cukup kok. Ayo. Lalu mereka bergegas pulang, di mana Ibu Since berjalan di depan, dan Momo mengikutinya dari belakang. Di perjalanan, Momo menemukan sebuah kerang biru yang sangat cantik. Wah, cantik sekali kerang ini. Lalu Momo membawanya ke rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Keesokan harinya, selepas Momo pulang sekolah, ia bercerita kepada ibunya. Bu, tadi di sekolah teman Momo menunjukkan uang piso. Oh, peso, jawab ibunya. Iya Bu. Uang itu edisi terbaru. Warnanya bagus, ada pemandangannya lagi. Pokoknya keren deh Bu. Mana bagus dengan uang ini? Wah, ibu juga punya uang peso ya? Bukan nak, coba sini lihat baik-baik. Wah, rupiah ya? 75.000. Kok aku belum pernah lihat uang seperti ini ya? Keren banget. Uang itu dicetak untuk memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Memang jarang beredar di masyarakat karena dicetak hanya sedikit. Lalu Ibu Since mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang berisikan uang rupiah zaman dulu. Wah, banyak sekali ya koleksi Ibu. Gambar-gambarnya juga bagus ya Bu. Ada berbagai macam gambar-gambar pahlawan, tarian adat, dan juga tempat-tempat wisata yang dari seluruh Indonesia. Makanya nak, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati dan menghargai mata uang kita sendiri, bukan membangga-banggakan mata uang negara lain. Toh, di situ ada gambar para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Jadi nak, kita harus memiliki semangat juang dan menghargai kedaulatan negara kita lewat mencintai rupiah. Karena mata uang itu adalah simbol negara. Siap Bu, mulai sekarang Momo hanya akan mencintai dan menjaga dengan baik setiap rupiah yang akan Momo terima.
Tanpa disadari, pembicaraan mereka berdua sudah lama didengar oleh kepala desa. Wah, seru sekali pembicaraan kalian. Bapak dengar kalian bahas tentang rupiah ya? Iya benar Pak Kades. Ibu mengajarkan saya bagaimana mencintai rupiah. Wah, cocok. Apanya yang cocok Pak Kades? Begini Bu, saya memang sudah lama mencari narasumber untuk mensosialisasikan tentang cinta rupiah ke masyarakat. Ibu kan tahu, di desa kita masyarakat banyak bertransaksi menggunakan mata uang peso. Jadi, Ibu cocok untuk menjadi pemateri untuk mengajar masyarakat mencintai rupiah. Gimana Bu? Demi bangsa dan negara, saya selalu siap Pak. Kalau begitu, besok saya akan mengundang seluruh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi cinta rupiah. Tunggu di balai desa ya. Siap Pak Kades, besok saya dan Ibu pasti akan datang. Sejak saat itu, Ibu Since dan Momo menjadi duta rupiah di desa mereka. Bahkan sampai di sekolah, Momo mengajak teman-temannya untuk tetap mencintai rupiah dan tidak mencintai mata uang lain. Beberapa hari berlalu, datanglah seorang turis asing yang ingin mencari oleh-oleh. Dan ia membeli beberapa aksesoris di toko Ibu Since. Dan saat itu yang menjaga toko adalah Momo. How much? Lalu Momo menjawab, bukan, ini bukan emas, ini kerang. Maksudnya berapa harganya? Oh, kalau itu 15.000 rupiah harganya. Maaf ya sir, saya tidak tahu bahasa Inggris. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu saya beli 5. Lalu turis itu memberikan $5 kepada Momo. Maaf mister, saya tidak menerima dolar, saya hanya bisa menerima rupiah. Kalau mister mau, mister boleh tukarkan di koperasi desa. Oke, ditunggu ya. Lalu mister kembali dengan membawa sejumlah uang rupiah, tapi matanya tertuju pada kerang cantik yang dipegang Momo. Dek, bolehkah saya melihat kerang itu? Ini mister, silakan. Wah, ini kerang yang saya cari-cari. Harganya bisa sampai 2 miliar loh. Bisakah saya membelinya? Oh, bisa sekali, mister. Tapi harus menggunakan rupiah ya. Uang 2 miliar itu disimpan Momo sebagai tabungan untuk bekal kuliahnya nanti. Karena Momo bercita-cita sebagai dokter. Gimana cerita kakak? Menarik bukan? Pesan dari cerita ini yakni kita harus tetap menghormati dan menghargai rupiah daripada mata uang asing. Karena rupiah adalah simbol kedaulatan negara kita. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.